Oke, kembali lagi kita di titik temu, menyambung cerita menginspirasi harapan. Boleh, boleh tepuk tangan, boleh Bro. Hari ini hari tentu momentum yang berbahagia bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia. 17 Agustus, lagi Agustus kan ya. Kebetulan tamu undangan yang hari ini sudah bersama kita juga outfitnya sudah sesuai dengan tema-tema kemerdekaan. Sebelumnya tentu saya ingin menyapa dulu para pecinta, para penikmat titik temu podcast dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, langsung aja kita ke narasumber yang sudah kita undang nih. Ada Teh Sri Rahayu Agustina, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Golkar. Teh, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Banyak banyak hal yang akan kita tanyakan hari ini, termasuk mungkin salah satunya kemarin dibentuk ada LSM baru nih. Ini saya pikir menarik untuk dibahas, soalnya ini LSM khusus untuk kaum perempuan. Nah, mungkin ini pertama di Karawang atau di Jawa Barat, bisa juga di Indonesia ini, ya kan? Dan kebetulan Teh Sri ini adalah sebagai Dewan Pembina deh ya. Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Dewan Pembina LSM Nyironggeng. Ada jabatan lain Teh? Jabatan lain ada ya. Kalau di KPPI, Ketua KPPI Kabupaten Karawang, iya, Ketua betul. Puspa Kabupaten Karawang. Tentang perempuan saja. Oke. Teh, tadi juga sebelum kesini juga sempat telat juga ya. Ikut Agustusan juga kayaknya. Ikut Agustusan. Aku juga tadi dalam perjalanan ke studio juga. Oh, beliau tadi karena buru-buru pakai Grabnya juga cantik juga. Teman-teman media sering sapaan akrabnya emak ya. Kalau saya mah nggak mau lah, Teteh aja lah. Masih cantik juga, masih muda juga lah. Teh Sri aja ya, izin ya. Ya, siap. Teh Sri, langsung saja ini mau saya tembak pertanyaannya. Sebelum kita ngebahas Nyironggeng ini, saya pengen tahu dulu pengalaman pileg kemarin kan. Terutama karena beberapa anggota dewan terpilih yang kita undang hari ini juga cukup pileg pengalaman kemarin itu cukup menantang juga. Bahkan ada yang mengatakan, wow ini benar-benar politik barbar. Teh, gimana Teh pengalaman pileg kemarin? Ya, barbar juga nggak ya? Ya, hatur nuhun Kang Ade, saya bisa diundang di titik temu. Baru kali ini saya bisa hadir di agenda undangan dari teman-teman titik temu. Mohon maaf karena beberapa kali mengundang saya dalam keadaan tidak sehat waktu kemarin-kemarin gitu ya. Akhirnya baru hari ini saya bisa bergabung bersama sahabat-sahabat saya di titik temu. Kalau nggak sehat ya sibuk ya. Senin sampai Jumat berarti kan di provinsi ya. Paling Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu ada di Karawang. Karawangnya. Sebetulnya pileg kemarin itu adalah pileg yang cukup luar biasa, menguras pikiran, tenaga, dan isi tas yang paling. Tapi bukan buat saya saja, tapi buat semua. Jadi ternyata masyarakat ini lebih kepada politik pragmatis ya, daripada dengan kita memberikan program, memberikan ada sesuatu yang kita berikan ketika program ini berjalan, misalnya seperti UMKM. Nah, mungkin beberapa teman-teman saya juga sama sebetulnya. Seperti kalau di DPRD provinsi kan selain reses kami juga punya sosper. Jadi sosialisasi Perda yang kami buat di Provinsi Jawa Barat untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, tetapi semuanya tidak menjadi efek ya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.
Jadi pada detik terakhir memang yang masyarakat hari ini gitu kan, eh, apa namanya, yang diberikan oleh teman-teman politikus dan para calon itu tidak menjadi pemikiran mereka hanya karena mendapatkan uang, mohon maaf, misalnya ada yang dikasih 100.000, 50.000, ya kan, ya mereka memilih tanpa tahu siapa dia sebenarnya gitu. Nah itu kan yang paling terpenting. Dia akan nantinya bisa nggak sih membawa aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau asumsi uang, mohon maaf ya kita kan harus melihat kualitas pada akhirnya. Iya. Bukan hanya isi tas saja, tapi kualitasnya nanti itu seperti apa. Nah, dan apa yang kita keluarkan kemarin sahabat-sahabat saya mungkin besar gitu. Tetapi kan pendapatan kita di DPRD kabupaten maupun provinsi kan tidak akan belen dan tidak akan mendapatkan semua yang mereka keluarkan pada hari itu. Karena adu gengsi, mereka kan mengeluarkan mungkin isi tasnya kasar nama jor-joran ya gitu ya. Tetapi apa yang nanti kita dapatkan kan tidak seperti itu. Dan perlu Kang Ade ketahui bahwa Perpres 33 diganti dengan Perpres 53. Nah, hari ini kan sedang digugat di Mahkamah Agung. Nah, berlaku 90 hari ke depan. Sebelum 90 hari, maka masih lungsum hari ini. Nah, kalau misalnya nanti 90 hari ketika presiden sudah dilantik, maka apa yang akan kita dapatkan dengan kita nanti misalnya mungkin kan Perpres 33 ini sudah tidak berlaku karena memang sudah dicabut. Diganti dengan 53 disesuaikan dengan apa namanya kemampuan, tetapi memang kami sudah ada apa namanya ya satuan-satuannya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka kami nanti akan mendapatkan kembali lagi hanya 460.000 sekali perjalanan dinas. Gitu kan. Nah, kalau yang sekarang gitu kan ya, kalau yang sekarang ini kan kita lungsum, Kak. Jadi kita membuat surat pernyataan ketika kita hadir, nah maka diberikan uang harian, uang representasi, terus dan uang hotel gitu ya, bensin, hotel sama yang lainnya itu harus berupa buktinya. Nah, tapi kalau misalnya nanti besok kita ya kita tunggu saja lah mudah-mudahan dengan 53 ini masih terus berjalan dan lungsu masih terus berjalan. Nah, kita tunggu 90 hari setelah terbitnya gugatan dari Mahkamah Agung. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Ya. Jadi kita kembalikan lagi kepada masyarakat yang memang menjadi politik yang pragmatis. Jadi asumsinya adalah hari ini saya mendapatkan. Ini kan teman-teman kan adu gengsi Kang. Jadi di sini misalnya ada 50.000, ini suara saya kasih bisa 100.000 dan sampai sebegitunya kan ya. Dan uang yang dikeluarkan oleh mereka kan luar biasa. Tapi alhamdulillah saya mensyukuri nikmat yang Allah berikan buat saya yakin dan tidak banyak yang saya keluarkan. Saya hanya ala kadarnya karena saya berprinsip saya ingin tahu sejauh mana masyarakat ini mengenal saya, mencintai saya, menyayangi saya gitu kan ya. Sampai saya ketika saya detik terakhir ya sudahlah. Ini takdir yang Allah berikan untuk saya dan keluarga, anak-anak saya. Saya hanya berpikir Allah tuh maha tahu, Allah tuh maha adil, Allah tuh kita percaya dengan takdir Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi saya lebih percaya ya udahlah kita kerja aja. Gitu ya. Kita kerja aja, pileg sudah selesai, ngapain saya memberikan motivasi pada teman-teman yang memang tidak jadi. Kan ada yang ngedrop, ada yang saya bilang ngapain, dia bilang orang pileg sudah selesai, ngapain ditangisin? Enggak ada yang harus kita tangisin. Takdir Allah itu akan indah, saya bilang gitu. Kita tidak jadi di sini, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu. Ngapain kita ngotot-ngotot dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya memotivasi teman-teman, apalagi di teman-teman KPPI ini kan juga hampir semua perempuan berguguran. Karena pileg yang sekarang ini ternyata
tidak berpihak kepada caleg perempuan. Oke. Ya, di Karawang saja hari ini dari 14 kursi itu kalau nggak salah hanya 7 atau 8 kursi. Begitupun dengan di provinsi, karena PAW-PAW-an kemarin kita itu hampir di 24 apa 25 kursi gitu. Karena yang PAW itu adalah di bawahnya ada perempuan gitu ya. Nah, tapi hari ini sudah mungkin kurang dari 20 ya perempuan Ya, gitu sedikit untuk banget ya bener. di Kabupaten Karawang maupun di provinsi. Dan begitupun di beberapa kabupaten kota yang ada di hampir di seluruh Jawa Barat. Nah, ini kan disebut miris, kita tidak siap untuk bersaing. Apakah memang isi tas tadi yang tidak memungkinkan? Tapi ada sahabat saya di Kabupaten Karawang mengeluarkan uang luar biasa pada malam H, tapi dia kalah. Nah, kan tadi kata Kang Ade, tidak semua uang ini binaan kita, misalnya kita Menjadi faktor penentu lah. 1.000 tapi dapatnya cuma 200 gitu kan ya. Nah, ini kan juga kita harus bisa apa ya namanya ya, memberikan pencerahan kepada Ya. masyarakat. Nah, efeknya ini kan bukan hanya di Karawang ya, tapi hampir di seluruh Indonesia mungkin hampir sama Ya, seperti itu. Nah, ini efeknya efek apa? Efek apa namanya pilkades atau memang efek dari yang namanya apa namanya ya COVID, Oke. ya kan? Karena kan ketika COVID mereka selalu diberi, Iya. benar nggak? Ada yang namanya bansos dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat, gitu kan? Nah, pasca itu kan luar biasa. Masyarakat ini menjadi apa namanya pemilu yang buat saya adalah pemilu yang pragmatis, pembelajaran bagi kami, mungkin bagi politisi yang kalah dan yang menang. Ya, inilah takdir yang Allah berikan untuk 2024 ini ya kan? Ya, Gitu. ya intinya Tesri juga apa namanya mengalami ya Ya. politik barbar di pileg kemarin itu ya. Pastilah. Ya betul. Tadi akhirnya mobilitas kalah dengan isi tas. Betul. Kita sudah berbuat bangun jalan kan, program program A B C sampai Z. Pada akhirnya ya di ending ya itulah yang menentukan. Ya, Punten dapat berapa suara kemarin? Saya tuh kemarin cuma dapat 26.000. Sebelumnya? Sebelumnya saya 65 ya kalau nggak salah. 60.000 ya? 65.000. Oh lumayan drastis juga ya, karena memang kondisi ya itulah kondisi politik Iya kan kemarin tadi ya. saya bilang, saya kan tidak berbicara isi tas, tapi bagaimana masyarakat yang saya datangin kan sampai ke pelosok-pelosok gitu kan, malah saya tidak sih kan gitu ya. Nah kalau uang kan berapapun kan pasti habis kan begitu ya, cerita uang ya, mau berapapun kita pasti habis. Tapi kita ya karena memang saya posisi single ya, tidak ada bapak juga, jadi kan mungkin dan jaringan kita yang biasa saya minta tolong ke si A, si B gitu kan. Bapak dulu ke si A, si B, tahunya kan ini juga sama nyalon ke provinsi, ini juga sama nyalon ke provinsi. Jadi kan jaringannya juga udah nggak ada ya. Tapi yang terpenting ya syukur saja. Iya. Kalau kata caleg Demokrat kemarin ya lo selain itu faktornya juga caleg-caleg kemarin sultan-sultan semua, pesaingnya memang ketat-ketat semua. Betul. Berarti tes ini suara kedua ya setelah Ambu Ane ya. Kalau Ambu Ane berapa pun tadi? 100 berapa ya? Dia dah. Suara kedua. Ya suara kedua. Ambu Ane nyalon bupati, kemudian PAW apa kalau digolkan? Penundaan pelantikan. Ya mudah-mudahan Insya Allah lah semua ada jalannya teh ya mudah-mudahan yang terbaik saja ya terbaik ya itu tadi betul katanya terkadang ya apa ya Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan meskipun udah jor-joran pasien kemarin ada yang habis miliaran kalau Tuhan belum menghendaki ya susah juga. Dan saya yakin pasti ada jalan lain. Berarti dulu
sempat menjabat anggota DPRD Karawang 2 periode ya kalau nggak salah ya? Satu Oh, 1 periode, ya, kemudian naik naik provinsi ya? provinsi. Oke. Teh, apa namanya, eee, itu sekilas tentang profil beliau ya. Nah, saya akan lari ke tema Nyironggeng nih. Ya, betul. Kemarin itu baru deklarasi atau dibentuknya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Nyironggeng. Katanya ini khusus untuk kaum perempuan. Betul. Kalau di jajaran Dewan Pembinanya ada cowok nggak? Ada kali ini nggak? Nggak ada. Perempuan semua. Perempuan semua. Pertanyaannya, kenapa namanya Nyironggeng? Nah, Enggak, punten dulu. Karena yang perspektif saya nih, Nyironggeng itu kan berarti Nyi itu kan nyai ya sebenarnya ya, dari Jawa ya. Ronggeng itu ya penari. Betul kan? Dan Nyironggeng itu identik dengan apa perspektif negatif. Dalam sejarahnya yang memang katanya nih ada yang namanya Nyi Ratna kan, penari itu kemudian nggak tahu dibunuh atau karena faktor apa kan, itu kan sejarah yang saya tahu. Itu kan kenapa Nyironggeng sih namanya? Kalau yang pertama adalah kalau namanya tidak nyeleneh itu tidak akan orang itu tidak akan mengenal. Tapi ketika kita namanya Nyironggeng, orang ada apa ini dengan LSM Nyironggeng kan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita akan merubah Nyironggeng yang zaman dahulu kala adalah menjadi momok yang tidak baik. Ya, Gitu. betul. Tetapi filosofi itu kita akan menghantarkan bagaimana sosok Nyironggeng ini adalah sosok perempuan yang bisa mengayomi perempuan yang lainnya dan bagaimana perempuan ini bisa menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang bisa berkarya untuk negeri. Tidak mudah memang bagi kami ketika nama itu menjadi Nyironggeng. Awalnya kita itu kumpul-kumpul biasa dengan sahabat-sahabat politikus, kita hanya bilang bahwa awalnya adalah namanya Ken Dedes. Oke. Awalnya kita tuh awalnya kita tuh mau namanya adalah Ken Dedes, tapi berakhir dengan nama Nyironggeng tadi. Karena kalau Ken Dedes kayaknya nggak akan booming gitu. Tapi kalau kita Nyironggeng dengan filosofinya, Nyironggeng itu adalah penari yang luar biasa, terus yang zamannya Belanda ya, zamannya Jepang gitu ya, ya tidak bahkan baik di abad ya. ke-8 saya kalau baca. Yang tidak baik lah. Tetapi di sisi dari situ hari ini kita akan berubah bahwa Nyironggeng itu tidak seperti itu. Mungkin zaman dulu kan di zamannya Rodi, zamannya ya kan gitu ya. Jadi akhirnya kan kejerumus di sana. Tapi kan kalau kita melihat bahwa perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ya, nah itu kan banyak perempuan-perempuan yang hari ini belum merdeka. Perempuan yang hari ini menggantungkan hidupnya kepada suaminya. Bukan berarti kita harus melawan suami, tidak. Harus melebihi suami, tidak. Jadi saya mengutip dari pidato Mbak Puan kemarin bahwa perempuan itu harus bermartabat. Perempuan ini harus berkarya. Perempuan ini harus mandiri. Nah, kita juga sama dengan slogan kami ini, Nyironggeng berani, Nyironggeng mandiri. Terus slogannya apa teh? Nyironggeng berani, Nyironggeng mandiri. Oke, jinglenya gitu, udah ada juga kemarin saya dengar. Ya, gitu. Jadi kita kenapa kita harus berani? Kita harus berani memperjuangkan tentang perempuan. Gitu. Bagaimana perempuan-perempuan kalau Kang Ade tahu di pesisir-pesisir Karawang saja itu masih banyak perempuan-perempuan yang belum merdeka buat saya. Kenapa? Karena mereka selalu mengandalkan apa yang hari ini didapatkan oleh suaminya. Pandemi kemarin mengajarkan kita perempuan ini harus menjadi perempuan yang mandiri. Hari ini yang saya dapatkan datanya di Jawa Barat maupun di Kabupaten Karawang bahwa kekerasan terhadap perempuan itu semakin meningkat. Karena faktornya yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah tingkat perceraian juga cukup tinggi di Karawang maupun di Jawa Barat.
Faktornya apa? Tadi faktornya adalah pertama ekonomi, yang kedua adalah yang hari ini sedang booming ini adalah judi online. Oke. Nah, itu akhirnya kan menjerat mereka. Perempuan berani untuk memperjuangkan dirinya sendiri, bagaimana perempuan bisa lepas dari laki-laki yang mungkin bagi mereka adalah laki-laki yang tidak baik untuk menjadi imam, kan begitu ya. Nah, itu kan sudah ada keberanian. Nah, dan selanjutnya perempuan itu harus mandiri. Ya, perempuan harus mandiri. Bukan harus jadi politikus, tidak. Bukan hanya harus jadi misalnya dari kepala desa, harus jadi anggota dewan, harus jadi bupati atau tidak. Tapi bagaimana perempuan ini dengan gadgetnya, dengan HP-nya, perempuan ini bisa mengukir mengukir dirinya sendiri bahwa menggali potensi di dalam dirinya sendiri. Misalnya, sekarang kan jualan lebih lebih efektif itu adalah online. Iya. Ya kan? Kalau dia bisa misalnya kan banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun daerah provinsi maupun oleh pusat. Nah, kenapa tidak ambil kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, setelah itu berikan mereka pelatihan-pelatihan. Pelatihan mereka misalnya membuat kue, jahit menjahit, benar nggak? Terus membuat kerajinan ya, dan lain sebagainya. Tetapi Kang Ade, ini kadang-kadang setelah pelatihan mereka ditinggal. Karena kami itu tidak punya program. Kami tidak punya program bagaimana perempuan ini bisa maju dan bisa berkembang. Itu adanya di swasta biasanya. Nah, kalau misalnya di swasta mungkin sampai sedetil ini kan. Tapi kalau pemerintah itu kan oke, dikasih bantuan. Nah, dikasih bantuan cara pemasarannya kemana? Itu kan Artinya yang tidak harusnya. berkelanjutan lah pembinaannya. Nah, harusnya kan seperti itu gitu ya. Nah, saya salah satu yang mengkritik tajam kaitan dengan Skoper Cinta dengan Bu Atalia. Saya minta di stop program itu. Kenapa? Karena mereka hanya diberikan pelatihan, terus rekomuri dan yang lain sebagainya. Tapi ke depannya mereka diberikan apa? Karena tidak mungkin kita hanya sebatas memberikan pelatihan. Tapi bagaimana perempuan ini bisa mandiri? Semandiri itukah perempuan ketika diberikan pelatihan? Kan biasanya suka, ya sudahlah, kalau sudah diberikan pelatihan, tapi saya kemana ini saya harus memasarkannya. Nah, peran pemerintah inilah harus hadir di tengah-tengah mereka. Benar nggak? Bagaimana dengan CSR-nya? Bagaimana dengan program pemerintahnya? Ada Dinas Koperasi dan UMKM, ada Dinas Disperindak Tamben, ada Dinas Pertanian. Produk apa yang mereka hasilkan dan mereka bisa pasarkan. Outlet bisa. Atau bagaimana program ini produksi mereka bisa ada di apa? Ada di Indomaret, ada di swalayan-swalayan. Nah, inilah ada tugas dari pemerintah itu sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya sebatas oke lah. Mana sih yang diekspor oleh Kabupaten Karawang atau oleh provinsi? Nah, contoh seperti telur asin. Saya baru tahu ternyata telur asin itu juga sudah ada yang diekspor ke luar negeri. Gitu ya, di Kabupaten Karawang. Nah, saya juga mendobrak itu ketika di Provinsi Jawa Barat. Saya bilang ke Bu Atalia, Bu, coba produk-produk atau misalnya ibu-ibu yang sudah diberikan pelatihan menjadi motivator bagi mereka. Ini loh, saya sudah berhasil lulusan dari Skoper Cinta. Nah, produk saya hari ini sudah ada di mana-mana. Dibimbinglah itu. Dan ketika ada, kalau Karawang kan sudah, ketika Lebaran itu mereka dibuatkan parcel, ya kan? Nah, dari produk yang mereka hari ini buat, harusnya kan seperti itu. Tapi kadang-kadang pemerintah nggak sampai ke situ. Jadi mereka ini produksi terus, tapi bagaimana mereka untuk menjual? Contoh kecil saja ketika saya ke daerah Batu Jaya, gitu ya. Ada satu desa di sana menjadi desa kemiskinan ekstrim. Penghasilan mereka apa ibu-ibunya? Bikin terasi kan. Terasi itu 1 kilo itu harganya cuma kurang lebih di 50.000. Tapi kalau misalnya dikemas dengan cantik, ya,
itu kan bisa jadi kecilnya saja 10.000, Pak. Ya kan? Nah, itu kita kan belum sampai ke situ. Gitu. Padahal terasinya lebih enak daripada terasi yang ada di supermarket. Iya, karena dia asli langsung kan Iya, dari betul. ikan-ikan segar ya kan. Dia itu adalah produksinya terasi apa ya? Udang. Jadi terasinya merah. Jadi banyak yang hari ini ada di pesisir-pesisir ini yang belum digarap oleh pemerintah. Kalau saya kan dulu reses ya ke pesisir-pesisir. Nah, itu kaitan dengan itu. Yang selanjutnya adalah bisa nggak sih pemerintah ini, kalau buat saya bukan lagi bottom up, tapi dari atas ke bawah. Bagaimana di pesisir-pesisir ini banyak perempuan, anak-anak ABG yang dijual. Saya menemukan itu. Gitu. Anaknya cantik seperti Soraya kalau nggak salah. Ya. Ayu Azhari kalau nggak salah. Cantik banget. Saya nggak tahu. Kasus TPO maksudnya. Jadi kasusnya begini, Kak. Saya diundang sama dinas sosial. Nah, di daerah Cilamaya. Nah, di sana dia tuh, saya bilang ini siapa ini perempuan? Karena belum cerita. Nah, ketika dia cerita bahwa si perempuan ini ketika pandemik dia pulang dari pesantren. Dia belajar di rumah. Dia tinggal tidak dengan ibunya, tapi dia tinggal dengan uaknya. Nah, setelah itu dia pulang itu ke ibunya karena ibunya jualan ya begitulah ya, minuman kayak begitu. Ibunya ini punya pacar. Nah, si perempuan ini, si anak ini dijual oleh pacar ibunya. Berapa? Dijual 2 juta. Nah, setelah dijual itu, akhirnya saya tanya, kenapa mau saja, kenapa tidak lapor, kenapa enggak ini? Jawabannya, saya kasihan dengan ibu saya. Ya, saya kasihan dengan ibu saya. Mungkin kalau dia berontak atau gimana, ibunya yang akan menjadi korban. Nah, kalau saya mengatakan bahwa dia sudah asik dengan dunia ini. Saya bilang, kalau misalnya dia adalah korban, tidak harus dong dia beberapa kali. Benar nggak? Betul. Ketika saya tanya, ya dia dari HP main lagi. Sudah berapa tahun katanya itu berarti? Ya, pandemik itu mungkin baru beberapa bulan ya. Nah, ini kan bahayanya seperti itu. Jadi ketika saya belajar dari membuat salah satu perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak nomor 3 tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat, saya melihat fenomena TPPO, ya, penjualan anak gitu. Jadi ada bahasa pengantin, pesanan pengantin. Itu untuk ke Australia. Jadi dia lewatnya adalah lewat Kabupaten Bandung. Australia. Kan nyebrang sudah Australia. Gitu. Sana kan ya. Nah, itu. Jadi awalnya dia kasih HP sama temennya, nggak taunya HP-nya itu tidak cuma-cuma. Dia diajak sama temennya. Nah, untung si anak ini pintar, dia telepon bapaknya, dia dijemput, dia selamat tidak. Jadi banyaklah perempuan, bukan hanya ibu-ibu, emak-emak gitu. Kami tergerak dari situ. Jadi kelompok kami adalah kelompok mama. Bagaimana mama ini bisa sejahtera. Gitu, itu yang pertama. Dan kami juga membantu pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Bagaimana tentang program-program dari pemerintah itu sendiri, ya, kaitan dengan pencegahan TPO, terus juga ada lagi yang stop perkawinan dini, gitu ya. Nah, mensosialisasi kepada PSK dan alhamdulillah, syukur buat saya hari ini banyak dari pemerintah, ya, dari luar dari pemerintah yang mau bekerja sama dengan kami, gitu ya. Jadi kami dengan Dinsos, kami akan mensosialisasikan bagaimana bahaya HIV/AIDS, gitu ya. Nah, terus juga dari pihak kemarin tuh sekretaris saya bilang kita ada kerja pun dari Polres ada kerjasama kita untuk mensosialisasikan memakai helm gitu ya perempuan gitu. Nah, terus juga kami ini
sudah punya Mars, kami sudah punya tarian, dan kami juga dari beberapa sanggar Tarian apa? Oh, udah tarian tarian. ronggeng, Oke. tari ronggeng. Nah, jadi kita sudah punya hak paten. Nah, Oke. kami akan mengadakan kegiatan itu di KCP. Kami diundang oleh Sanggen Heeh. untuk tarian itu akan menjadi perlombaan bagi mereka. Dalam waktu Nah, dekat nih ya. dan waktu dekat. Jadi kita bersyukur. Kapan? Udah ditentukan tanggalnya? Tanggalnya belum. Heeh, Nah, karena kami harus membuatkan surat terlebih heeh. dahulu. Nah, terus kami juga akan ada kerjasama. Kemarin saya langsung ditelepon sama mantan Dandim Pak Mahdum. Heeh, Pak Mahadum. Beliau punya program yang bagus luar biasa. Bagaimana ibu-ibu ini punya penghasilan walaupun diam di rumah. Nah, jadi saya hanya bersyukur saja ketika kami booming dengan namanya Nyi Ronggeng, terus pelantikannya kami juga pakai kebaya gitu kan. Nggak ada yang namanya LSM pakai kebaya kan, pakai bajunya kan gagah-gagah semua. Tapi kami di situ tidak ada yang namanya pelantikan kita pakai solawat, kita ada solawat. Karena saya berpikir bahwa Karawang ini adalah tempat pertama penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi seyogyanya kita apa namanya ya menghargai, selain Indonesia Raya kita kumandangkan, kita juga ada sholawat yang kita kumandangkan. Itu kan menjadi religinya kita itu adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi kita itu tidak LSM. Ini LSM perempuan, kenapa bikin LSM? Gitu kan. Nah, kita akan buka. Saya bilang, orang yang mengkritik kita, yang hari ini mencibir kita buktikan dengan karya kita. Jadi kita jangan terpaku kepada kritikan. Tapi kritikan itu bagaimana kita bisa menghasilkan karya yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya hari ini saya masih di Kabupaten Karawang. Karena kita itu kemarin sudah tingkatan DPP loh, Kang. Oke. Jadi Berarti Karawang ini DPP ya, akan DPP. dibentuk berarti apa Ya. bahasanya kalau kabupaten kota? DPD? DPD mungkin DPC. DPD untuk provinsi, DPC untuk kabupaten kota. Oke. Gitu. Nah, itu kami sudah lakukan. Tujuan kami satu adalah bagaimana perempuan ini bisa merdeka. Itu aja sebetulnya. Merdeka dalam hal segala sesuatunya, perempuan harus merdeka. Apalagi momentumnya pas ya. Ya. Kita 17 Agustus nih, hari kemerdekaan nih. Saya tadi pagi-pagi saya mimpin upacara bendera dengan lansia. Iya. Dengan lansia. Jadi emak-emak itu pakai kacamata hitam. Ini kenapa pakai kacamata hitam? Saya bilang Pak Soekarno pun tidak lepas dari kacamata hitam. Makanya outfitnya juga makanya saya sudah pakai bajunya seperti ini gitu ya. Jadi karena memang tadi diundang oleh masyarakat, ya kita coba bagaimana masyarakat ini memahami makna dari kemerdekaan itu sendiri. Karena cerita apapun tentang Kabupaten Karawang adalah kota sejarah. Ya. Pertama mengibarkan bendera merah putih itu tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Jadi sejarahnya luar biasa. Itu kan teks proklamasi dan yang lain sebagainya. Siap. Jadi itu apa alasannya, latar belakang kenapa namanya Nyi Ronggeng, tujuannya apa sih ya? Yaitu banyak juga kan kasus-kasus perempuan yang memang masih banyak perlu disikapi. Dan di bidang itulah nanti Nyi Ronggeng akan bergerak. Ya, betul. Ya, selain itu kan kita gini. Misalnya di perusahaan ini ada perempuan yang tertindas misalnya gitu kan ya, yang dilecehkan gitu atau yang, nah kita akan bergerak di situ. Dan bukan hanya itu, misalnya ada pedagang atau apa yang merasa dirugikan dan kami misalnya gitu ya, kami siap karena kami sudah ada LBH-nya, kita akan disiapkan gitu ya. Kami sudah ada namanya bidang hukum. Nah, mungkin ke depan kita akan menggalakkan bagaimana bidang hukum ini menjadi LBH bagi kami untuk membantu masyarakat khususnya di Jawa Barat yang berkaitan dengan pidana lah khususnya ya. Kita akan kerjasama dengan beberapa pihak gitu ya. Ya, tujuan kita adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Dan kalaupun misalnya kami ada kesempatan untuk di seperti LSM yang lain misalnya gitu ya,
kita di kawasan misalnya. Nah, Heeh, kita kan tidak harus ketua ini gitu ya. heeh, eh, Seperti apa gitu. heeh. Jadi yang penting kita dari sebagian rezeki kita itu adalah bagaimana kita memberikan pelatihan kepada masyarakat Hmm, yang memang eh, desa atau wilayah tersebut masih disebut belum modern lah ya. mhm, Maksudnya kalau kemiskinan ekstrim itu sudah tidak ada. mhm. Tetapi eh, kemunduran hari ini adalah ketika perempuan ini sudah lebih banyak menguasai HP. Hmm. Akhirnya jadi males. Maunya belanja, nggak mau kerja. Ya itu tugasnya Nyeronggeng tuh untuk memberikan pendidikan Ya dalam kan? hal itu. Iya, COD tapi yang nggak penting kan gitu ya. Benar nggak? Dengar Nah, tuh istriku, jadi COD yang nggak perlu gitu. Tapi ya ya itulah ya. iya iya iya. Fenomena hari ini mengharuskan kita memegang HP. Beda Hmm. dengan dulu. Anak-anak pun kan hari ini ketika pasca dari pandemi kan eh, megang HP-nya luar biasa. Bisa dari pagi sampai pagi. Belum lagi kan saya menemukan kasus bahwa dia adalah korban narkoba. Padahal dia nggak make, dia nggak apa. Hmm. Akhirnya dia misalnya tukar kepala, dia di barang bukti ada di dia gitu. Banyak yang Hmm. minta tolong ke saya untuk hal-hal yang seperti itu. Banyak PR, banyak hal yang akan dilakukan Nyeronggeng ke Betul, depan. betul Berarti Kak. Nyeronggeng akan berkolaborasi dengan pemerintah. Harus, Oke. harus berkolaborasi dengan pemerintah karena program program pemerintah itu ya kita ikut di dalamnya dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kan gitu ya. Oke. Teh, sekarang berbicara struktur kepengurusan nih. Berarti Dewan Pembina ada Teh Sri, ada siapa Mm-mm. lagi? Sudah selesai saja satu katanya, Oh, Teh Sri aja. nggak ada yang Kalau lain ketua katanya. umum berarti Teh Teh Hajalina, Hajalina Sugiarti kan, mantan ketua P3 Karawang. Sekretaris? sekretarisnya Teh Yani. Oke, Teh Yani. Mm-mm. Bendara? Bendaharanya bendaharanya Sekjen Nasdem Teh Khadijah. Oh, Teh Khadijah, ya ya. Gini, nah ini nih yang ingin saya tanyakan. Nyeronggeng ini kan awal, mungkin awal ini ya. Hmm, Di awal para inisiatornya diisi oleh para tokoh-tokoh perempuan yang memang ya tidak bisa dipungkiri politisi semua nih. betul. Termasuk kemarin waktu pelantikan aku lihat juga ada Teh Herni kan, istrinya Pak Karda kan, Ada nah, dari PDI ada Perjuangan. Indriani, Oh, kan? Terus? ada Arum, Nyisekar Arum, Oh, ada gitu. Teh Epa sebagai lawyer kita. Heeh. Terus ada lagi manajer Aksaya. Jadi kita kumpulan perempuan-perempuan yang ingin apa ya namanya ya, memerdekakan Mm-mm. eh, masyarakat yang ada di sekitar kita. Artinya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi Mm-mm. masyarakat ada di sekitar kita. Ya, bukan berarti kumpulan. Awalnya itu cuma kumpulan biasa-biasa aja sebenarnya, Mm-mm. celotehan-celotehan. Udah lah ya kita bikin ya gitu Akhirnya menjadi LSM. sebuah Akhirnya gagasan menjadi besar. itu tidak itu tertunda loh Kang. Jadi Heeh. kita itu celotehan itu kalau nggak salah pas kita lagi ada agenda di Lembang. Itu sudah Oke. 2 tahun yang lalu. Jadi baru Hmm. ini Bun kapan yang bikin asam ini Bun kapan yang bikin. Ya, saya bilang kita kan apa namanya agenda kita kan banyak ada Heeh. pileg bener nggak ya ada Heeh. ini akhirnya ya baru dilaksanakan kemarin Hmm. itu pun kami sebetulnya awalnya rencananya kami itu akan mengerahkan masa 500 Hmm. deklarasinya itu awalnya kita kan di Rengas Dengklok tapi karena kita akan menghadapi pilkada ya. Hmm. Terus juga kemarin ada apa namanya sedikit mungkin pihak kepolisian dan masyarakat ada kasus kiai yang kemarin Hmm. kan. Hmm. Akhirnya kita dipersempit. Sudahlah kita kalau sudah siapkan 500 loh Kang sebetulnya. Cuma kemarin kita hanya di plot 150 orang. Kalau seragam udah ada.
sudah ada. Wih, mantap. Udah Sudah komplit sebenarnya kan. sudah komplit kita, sudah disiapkan segala sesuatunya. Nah, terus gini, tadi kan aku bilang bahwa hari ini para inisiator kan, para petinggi di LSM Nyerompeng ini kebanyakan nih mayoritas para politisi senior semua nih di kaum perempuan. Maksudnya saya gini, apakah ini memang karena momentum pilkada nih Nyeronggeng ini ada ini nggak nanti dukung-dukung di pilkada Oh Nyeronggeng? enggak. Kalau saya di ketua KPPI pun Hmm? saya membebaskan mereka. Silahkan kalian kembali ke partainya masing-masing. Hmm. Nah, Nyironggeng ini bukan untuk mendukung salah satu eh, bakal calon di Hmm. pilkada ya. Hmm. Tidak ada. Dan kita tidak ada di politisasi kaitan dengan kemana arah kebijakan kita. Kita hanya mendukung siapapun nanti yang terpilih, kita akan berkolaborasi mendukung program-program bupati, wakil bupati terpilih, bahwa kami punya program ini. Kita akan sampaikan itu. Gitu. Jadi kami tidak ada harus ke A atau ke B, nggak ada lah. Saya mungkin nanti ketika memang ini sudah berjalan dan pilkada juga sudah mulai dekat, ya saya instruksikan mereka untuk balik ke baraknya masing-masing. Dan ketika kumpul kami duduk bareng sudah tidak ngomongin lagi pilkada. Oke. Nah, tidak ada lagi ke khusus perjuangan tentang emansipasi perempuan. Betul. Betul. Jadi sudah tidak ada lagi ngomongin calonnya si A, saya dukung si A, si B. Itu adalah hak mereka dan kewajiban mereka karena mereka berdiri di partainya masing-masing. Nah, ketika duduk bareng dengan kami sudah tidak boleh ada cerita bupati yang mereka dukung. Begitupun kami di KPPI juga sama. Kan saya ketua KPPI kan karena saya membawai beberapa aktivis perempuan di berbagai partai politik. Kami ketika kemarin tidak ada yang bicara. Dulu pun waktu dengan pilkada yang dulu kami tidak mengarahkan. Gitu. Dan tidak boleh karena di sana ada berbagai macam teman-teman yang mungkin berbeda pilihan dengan kami gitu. Jadi saya tidak ada untuk mendukung salah satu calon. Nanti lihat saja. Ya intinya LSM Nyeronggeng ini murni kan untuk perjuangan perempuan ya, kepentingannya itu. Dan pure tidak ada sangkut paut dengan interest politik pilkada. Nggak ada. Karena di internalnya Ronggeng juga beragam kan, tesnya dari Golkar, TRI dari PDI, TII Nasdem, semua beragam kan. Silakan itu pribadi masing-masing. Tapi ketika kembali ke barak, kan kita berbicara perjuangan perempuan. Kita kan warnanya juga hitam kemarin. Jadi ketika hitam yang kita pakai, artinya kami independen untuk di Nyironggeng. Tapi di luar dari Nyironggeng, ya silakan. Tapi ketika dia datang ke kami, kita duduk bareng, rapat atau apapun, tidak boleh kita bicara tentang politik. Tapi bagaimana kita berbicara memperjuangkan kaum perempuan. Iya. Itu makanya saya ingin luruskan di situ karena ini momentum karena mungkin momentum politik teh ya. Jadi kalau ada deklarasi, lihat nih ke siapa nih dukungannya pasti begitu. Pasti begitu. Nah, boleh juga terkait pilkada nih ngomong pilkada. Dulu tadi juga sempat mendapatkan mandataris dari Partai Golkar nih. Pengen saya korek sedikit nih. Ada nama Tesri, ada nama Kang Haji Syukur Mulyono kan Ketua Golkar dan terakhir ada nama Haji Acep Jamuri. Itu perkembangan gimana? Teteh sendiri gimana? Teteh lah, jangan dulu berbicara Kang Mulyono. Jadi begini, saya tidak tahu ya. Waktu itu saya hanya dijapri sama Pak Sekjen. Besok ada rapat di DPP. Nah, ketika itu 2023, November 2023, saya masih ingat. Nah, saya datang ke DPP, kok banyak orang ya? Saya bilang gitu kan. Saya masih belum tahu, saya akan ada apa ini rapat gitu. Ternyata seluruh Indonesia. Nah, ketika saya di sana diberikan pengarahan oleh Pak Ketum, waktu itu Pak Erlangga mengatakan, saya akan memberikan surat mandat kepada Bapak dan Ibu bakal calon penjaringan kami untuk memenangkan pemilu dan pilkada di
masing-masing kabupaten kota provinsi se-Indonesia, bahasa beliau. Sudah. Nah, apa yang saya lakukan ketika itu? Saya mendapatkan rekom itu, setelah itu saya pulang, saya nangis sepanjang jalan. Saya hanya begini, ya Allah, begitu mudahnya saya mendapatkan rekomendasi ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dulu yang ingin saya jadi bupati atau wakil bupati itu adalah almarhum. Nah, sekarang tuh apa? Siapa yang mau saya banggakan? Ya. Gitu kan, rekomendasi dengan mudahnya. Dulu ketika almarhum masih ada, sangat sulit untuk mendapatkan rekomendasi itu gitu ya. Sekarang udah ketika beliau tidak ada, gampang. ini gampang saya mendapatkan itu gitu. Kalau gini, kalau misalnya beliau masih ada kan, dengan mudahnya saya mungkin ikut ini ya, tahapan-tahapan itu dilanjut, benar nggak? Tapi ketika saya ini, saya balik lagi ke anak-anak. Kata anak-anak, udah lama fokus aja di pileg. Oke, saya bilang. Ya, tapi saya waktu itu sudah menolak. Terus ketua DPD Jabar mengatakan, udah Bu Sri katanya gitu, nggak apa-apa, dia bilang. Oh ya sudahlah. Saya berjalan waktu. Nah, setelah pileg berjalan, perjalanan waktu itu saya kan kalah. Gitu. Nah, saya sudah tidak berpikir tentang rekom. Ngapain saya rekom lagi kan gitu. Tapi perjalanan waktu, kalau tidak salah pas puasa mau lebaran kan. Mau lebaran tanggal berapa ya? Pokoknya 3 hari sebelum lebaran apa 5 hari sebelum lebaran ya. Nah, kita itu semua dipanggil lagi ke DPP. Kok saya dipanggil lagi ya ke DPP ya? Gitu kan. Padahal saya sudah mengundurkan diri, cuma gitu kan ya. Tetap saja saya dapat rekom. Terus saya ya sudahlah. Saya jalani saja gitu. Nah, karena itu rekom yang diberikan oleh DPP, bukan karena rekom saya sudah dapatkan gitu ya. Surat penugasan itu. Jadi hanya memberitahukan bahwa akan ada survei. Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan anak-anak saya. Ya sudah mah, cuma cek ombak aja gitu kan. Saya ikutlah di situ kan untuk yang pertama di bulan Mei. Nah, untuk yang selanjutnya saya tidak. Kenapa? Survei pertama itu sudah ada nama Acep Jemuri belum? Kalau itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah Berarti tiga-tiganya udah ada nama Teteh, Kang Haji Syukur Mulyono sama Acep Jemuri. Betul, udah ada semua? Sudah ada semua. Oke. Nah, ketika itu saya waktu mengambilan hasil survei, saya kan tidak mengambil itu karena saya pikir untuk apa? Karena saya tidak akan melanjutkan karena anak-anak saya udah melarang. Nah, ini saya bilang sama ketua, Pak Ketua izin saya tidak melanjutkan kembali. Kenapa Bu Sri? Enggak lah, Bu Sri ini gimana sih? Saya sudah memberikan rekom untuk Bu Sri maju. Enggak lah Pak Ketua, saya bilang pertimbangannya banyak. Saya bilang gitu. Kenapa sih pengennya diwakil gitu kan? Gitu. Karena saya kan gini kan, menjadi seorang bupati itu mungkin bagi orang ingin mengejar itu. Tapi dulu saya pernah mengejar itu, tapi saya tidak pernah mendapatkan itu. Jadi segala sesuatu kalau buat aku berpikir, apa yang hari ini saya kejar itu belum tentu bagi Allah itu baik untuk saya. Kan gitu. Akhirnya ketika hari ini pun saya mendapatkan kesempatan itu, tapi saya berpikir tidak mungkin. Asalnya gini teka badanan gitulah ya, secara finansial dan apa. Kalau kasarnya kata orang, finansial itu bisa dicari. Ya saya juga nggak mungkin dong. Harus seperti apa dengan anak-anak saya gitu kan. Nggak mungkin lah saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan, saya berkolaborasi itu dengan Pak Sekda. Ya udahlah, saya mundur, saya maju, saya bilang. Karena saya tidak, secara finansial saya juga nggak mungkin lah. Itu di survei kedua? Saya di survei kedua. Oke, di tahap survei kedua ya. Makanya saya dengan waktu itu Pak Iswara, Pak Sekjen, saya bilang ini Pak Sekjen gitu kan. Pak Sekjen kan pengen apa? Itu Pak Acep gimana Pak Acep? Nah,
Waktu itu saya pertemukan, udahlah, saya bilang, "Kang, sekarang langsung aja dengan Pak Iswara, jadi nggak usah pihak saya lagi," saya bilang gitu. Ya akhirnya mungkin hari ini komunikasinya sudah dengan DPD, sudah dengan DPP ya gitu ya. Jadi, kalau ada hal-hal yang lain karena Golkar ini punya mekanisme. Survei pertama di bulan Mei, survei yang kedua di bulan, pertama Mei apa Juni ya? Juni kalau nggak salah. Mei akhir, Juni awal kalau nggak salah. Juli survei yang kedua, yang ketiga ini Agustus mungkin kemarin ya, Juli ke Agustus, itu sudah survei berpasangan. Jadi nanti kalau rekom keluar pun itu adalah rekom sudah berkoalisi. Oke, siap. Gitu ya. Rekomendasi sudah berkoalisi dan sudah siap untuk daftar ke KPU. Itu Golkar seperti itu. Jadi kalau partai lain kan saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Tapi kalau dari partai Golkar ya seperti itu. Dan silahkan calon ini melobi beberapa partai politik, nanti diserahkan ke DPD, itu Jabar. Misalnya saya sudah berkoalisi dengan, saya mendapat rekomendasi dari si A, si B, si C, misalnya begitu ya, dari partai A, B, C, D. Nah, mungkin itu dikomunikasikan langsung dengan tim pemenangan pemilu gitu ya. Dan ya sudah, saya tidak ikutan lagi di sana. Saya hanya ngecek saja. Sri, berarti kan Teteh mundur di survei tahapan kedua ya. Kalau posisi Kang Haji Syukur Mulyono, apakah masih atau mundur juga dia? Kan begini ya, mekanisme kami ini adalah survei. Survei itu kan ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, waktu kemarin itu sampai detik terakhir, mungkin Kang Mulyono tidak memberikan kontribusi itu, gitu ya. Mohon maaf, saya tidak tahu lah, gitu. Nah, yang disurvei itu adalah di awal itu cuma saya dengan Kang Acep Jamhuri, ya. Nah, yang kedua saya mengundurkan diri karena kan saya harus kontribusi lagi dong, karena ketum mengatakan bahwa Golkar itu tidak ada mahar. Nah, jadi para calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur hanya memberikan kontribusi hasil survei saja. Survei dan itu yang ketum bicarakan kepada kami kandidat-kandidat waktu itu. Nah, selanjutnya lain-lainnya kan karena saya sudah mundur jadi saya kan tidak tahu. Gitu kan. Kontribusi apa lagi gitu kan ya maksudnya gitu. Saya tidak tahu dan tidak paham. Jadi ketum mengatakan untuk kabupaten, kota, provinsi tidak boleh ada mahar dari calon kepada siapapun yang menerima mahar maka laporkan kepada kami. Itu kan ketum yang berbicara seperti itu. Artinya biar calon ini menurut ketum tuh sungguh-sungguh untuk memperjuangkan. Jadi kalau sebelumnya misalnya ada mahar dan yang lain mungkin gitu kan ya, ketum kan artinya ya sudahlah, mesin politik jalan kali kan udah ada kontribusi mungkin gitu ya. Nah, ketum itu tidak seperti itu. Jadi Pak Erlangga waktu itu mengatakan dan kan sudah beredar juga ya video-video beliau ketika beliau memberikan arahan kepada bakal calon bupati, wakil bupati, dan gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya saya tidak paham dan tidak tahu gitu ya. Ada apa dengan kalau misalnya rekomendasi itu turun kepada salah satu calon bupati, wakil bupati, gubernur ataupun wakil gubernur. Jadi itu bukan ranah saya untuk bicara seperti itu. Hanya saya kan ketika rangkaian saja, ketika saya ikut. Gitu ya. Berarti otomatis ya bisa dikatakan hari ini khusus Pilkada Karawang nih, Golkar itu hanya tinggal nama Acep Jamhuri. Ya, menurut karena kan survei yang mengikuti tahapan mekanisme itu ya. Mekanisme survei itu kan memang tinggal Pak Acep Jamhuri ya, karena dengan saya
mengundurkan diri, ya otomatis hari ini adalah Pak Acep Jamhuri. Tapi saya juga tidak tahu perkembangan dan yang lainnya karena komunikasinya kan sekarang sudah langsung. Saya tidak ikut-ikutan di pilkada di provinsi, untuk itu kan ada tim tersendiri. Jadi karena saya fokus di DPRD gitu. Jadi kan kita dibagi-bagi, ada tim untuk pilkada, ada kita kan tim pilkada itu kan anggota dewan. Ada beberapa anggota dewan yang masuk dalam tim itu. Nah, maka kami kadang-kadang berbagi, misalnya saya ada rapat di DPD kaitan dengan pilkada. Ya udah Pak, saya misalnya di sini gitu. Saya hadir di sini ya Pak. Ya sok gitu. Jadi memang kami yang terpenting kan apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur itu ada perwakilan dari fraksi kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD. Begitupun di partai. Jadi kalaupun di partai, kalau misalnya rapat pleno misalnya ya hari itu, nah baru kita ada perkembangan apa ini di pleno gitu. Baru saya tahu gitu. Kalau enggak ya, kalau urusan pilkada kan kita kan tidak diundang. Jadi calon yang diundang kan gitu ya. Kita tidak masuk di situ. Jadi calon yang diundang dengan tim 9 gitu kan. Di kami gitu. Jadi saya tidak tahu perkembangan selanjutnya untuk pilkada di Kabupaten Karawang. Pendaftaran di KPU tanggal 25 kan sampai tanggal 2 tanggal berapa sih? 27. Tanggal 27 ya? 27 di Agustus ini. Bocoran perkiraan Rekom Golkar untuk Pilkada Karawang biasanya atau biasanya? Nah, H-3, H-7 sebelum daftar KPU? Ya. Tunggu saja deklarasi mereka ya. Karena saya tidak mendapatkan bocoran itu, Kang. Gitu minggu-minggu ini ya, pasti akan kelihatan deklarasi ya. Kan begini, Kang. Tanggal 10 Agustus itu kan Ketum Golkar Pak Erlangga itu kan mengundurkan diri. Nah, kami baru setelah itu kami mempercepat karena kekosongan itu kami di DPP itu mengadakan rapat pleno menentukan PLT. Nah, PLT-nya adalah Pak Agus Gumiwang. Nah, setelah itu kemarin itu mengadakan Rapimnas. Nah, Rapimnas itu untuk menyelenggarakan Munas. Nah, Munas dipercepat itu akan diselenggarakan tanggal 20 Agustus. Nah, seyogianya ketika Bang Doli sudah memberikan rekom kepada beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Barat maupun di provinsi se-Indonesia dan kabupaten kota di Indonesia. Nah, seyogianya waktu itu kalau tidak salah Bang Doli mengatakan akan diumumkan pada tanggal 18 dan 19 Agustus. Tapi kan karena konstelasi ini berubah, benar nggak? Nah, itu mungkin akan diumumkannya kapan kan kita juga tidak tahu. Apakah nanti setelah Munas diumumkannya Munas pada tanggal 20 atau seperti apa. Jadi ranah itu bukan ranah saya dan silahkan saja tanya kepada calonnya kapan. Jadi belum ada bocoran nih. Saya belum ada bocoran apa-apa. Tunggu deklarasi aja ya. Tunggu saja deklarasinya dengan siapa. Nanti setelah itu mungkin beliau-beliau ini mendaftarkan ke KPU. Tapi boleh juga spill ini nih. Kalau jadi nih Acep Jamhuri ini dapat Rekom Golkar, kalau untuk peluang menangnya kira-kira wakilnya siapa? Versi Teteh dah. Karawang kan banyak kan? Kalau saya kan tidak boleh berandai-andai. Politik itu memang dinamis, ya. Politik itu akan berubah pada hitungan detik. Bisa saja berubah. Bongkar pasang itu akan mudah dilakukan oleh politik di DPP maupun di Jabar itu sendiri. Jadi buat saya kita tunggu saja deklarasi dan takdirnya dengan siapa. Masalah menang dan kalah namanya juga pertandingan ya, disebutkan pertandingan gitu. Jadi kalau masalah menang dan kalah karena manusia
pada akhirnya kembali kepada takdirnya masing-masing. Perjalanan hidup itu adalah di ujungnya takdir. Kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau pengen menang Acep Jamhuri berarti calon wakil bupatinya harus laki-laki lagi atau harus perempuan? Kalau itu tanya aja sama Pak Acep. Mau laki-laki apa mau perempuan, kan begitu Masih ya. birokratis sudah kita mancing-mancing nih. Jadi karena saya kan tidak ada kewenangan untuk itu. Mau kan misalnya Pak Acep sukanya dengan laki-laki atau sukanya dengan perempuan, kan itu diserahkan lagi kepada beliau, dan rekomendasi dengan siapa dia berpasangan. Nah, partai politik itu kan menyodorkan nama kali ya. Misalnya di Golkar misalnya Pak Acep Jamhuri. Nah, dari partai lain misalnya menyodorkan laki-laki atau menyodorkan perempuan. Kan itu tergantung dari calonnya. Jadi mau tidak seperti apa ya diserahkan kepada kandidat kalau untuk saya, dan itu bukan kewenangan saya untuk berbicara kaitannya dengan saya. Pasangan calon itu bukan kewenangan Sri Rahayu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Boleh lah, tapi kalau ini boleh lah Teteh jawab. Harusnya harus dijawab. Head to head atau 3 pasangan calon atau lebih? Perkiraan nih pilkada hari ini dengan peta koalisi yang sudah ada. Kalau dari Golkar kan berarti kan hari ini nih koalisinya berarti Golkar, Demokrat, sama PAN ya, satu lagi ya, sama PAN. Dari petahana ada PKS, Nasdem, terus coba lagi. Tinggal kan nunggu posisi Gerindra nih kan nanti kan. Iya. Prediksi aja ini. Ya kan kita masih ada 3 partai yang belum berlabuh ya. Masih ada PKB, masih ada Gerindra dan PDIP. Tapi ya kalau saya prediksi ya, ini kan pendapat saya ya, bukan pendapat orang ya. Enggak apa, prediksi saya ini ya kayaknya head to head ya. Head to head ya. Head to head ya. Karena mungkin pada akhirnya kan mereka juga punya survei masing-masing, seperti PDIP, seperti PKB, ya kan, yang belum berlabuh. Terus juga Gerindra, kan gitu ya, belum berlabuh. Nah, kayaknya ini ya, prediksi saya adalah head to head. Tapi mudah-mudahan apapun ceritanya, mau head to head, mau 3 pasangan, mau berapapun, Karawang harus kondusif. Head to head siapa dengan siapa katanya. Head to head lah intinya. Pokoknya head to head. Sama lah dengan prediksi dengan titik temu lah. Ya titik temu juga sama kan, head to head ya kan. Jadi head to head itu kan yang sudah muncul walaupun 3 orang hari ini ya kan. Kan nggak tahu kalau nanti berlabuhnya ke siapa ya kan. Ya tinggal masing-masing calonnya kan berdoa gitu kan. Gini loh, kita itu tidak bisa memprediksi hidup orang lain, karena masing-masing orang itu punya perjalanan hidup, masing-masing orang itu punya takdir ya. Tapi takdir itu ada kalanya bisa dirubah ketika kita berdoa yang sungguh-sungguh sama Allah, meminta kan gitu. Nah itulah perjalanan hidup. Jadi jangan terlalu jangan dulu takabur lah ya. Carilah takdirnya masing-masing. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kan hari ini misalnya tahun ini adalah keberuntungannya si A, benar nggak? Atau bisa itu kan versi orang. Tapi misalnya hari ini adalah prediksinya adalah keberuntungan si B, misalnya gitu ya. Kan kita tidak tahu. Ya dianya aja suruh berdoa yang sungguh-sungguh sama Allah. Jangan banyak ngomongin orang, jangan banyak zolimin orang, kan gitu ya. Karena karma itu tidak akan nanti. Gitu kan, kapan karma itu akan berlabuh kepada kita. Yang jelas pilkada siapapun pemenangnya harus kondusif. Cerita apapun kan biasanya punten ya, tim horenya yang paling beruntung kan adalah tim horenya sebetulnya. Benar di atasnya sudah selamat. Ya, di atasnya mah nggak apa-apa. Mungkin juga kita kan nggak tahu, mungkin ada komunikasi, mungkin seperti apa gitu ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kan tim horenya ini, waduh. Suka berlebihan. Ini kan
jadi bikin kerjaan pihak yang berwenang, pihak berwajib, benar nggak? Nanti ada penghinaan di media sosial, Iya. apalah. Nah, ini kan juga artinya kan bahwa calon ini juga harus meredakan Iya. timnya masing-masing Iya. untuk tidak menjadi gaduh. Nah, Mm-mm. ketika ketidaksukaan kepada seseorang, maka mungkin akan berakibat kepada si calon itu tersebut. Kan belum bisa saja kan seperti itu, Iya. ya kan? Tim suksesnya misalnya mohon maaf nyeleneh misalnya ya gitu. Akhirnya saya mah suka deh kasih awalnya saya tuh simpati loh sama si A. Tapi karena timnya nyeleneh enggak udah itu ya. Jadi bisa saja kan seperti itu. Itu kan bahasa di masyarakat ya. Kan kita itu apa namanya ya pernah seperti itu ketika kita pilih. Akhirnya kan banyak yang berlabuh ke saya, mungkin yang di saya juga banyak yang berlabuh ke orang lain karena ketidaksukaan dengan misalnya tim saya, misalnya gitu ya. Nah, itu kan pengalaman kita. Jadi kita kan berbagi pengalaman di hal-hal urusan dikit-dikit lah, politik lah. Gitu. Judulnya tim saya, tapi karena kelakuannya jadi tim apak. Nah, orang jadi nggak simpati. Benar kan? Jadi kita kan kesel sama orang itu, akhirnya kan mundur. Ya, jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Jadi namanya misalnya udah bagus, sudah di branding, yang satu yang membranding, yang satu yang secara tidak langsung merusak si calon tersebut. Nah, itu jangan sampai lah seperti itu ya. Jadi kesimpulannya prediksi Tesri sama dengan prediksi titik temu head to head meskipun ada 3 pasangan calon. Ya semoga kondusif lah ya, meskipun ya harus kondusif lah, kasihan loh pihak. Kalau head to head berarti kan sejarah pertama kali Pilkada Karawang gitu ya. Karena kan tidak ada independen. Kemarin kan ada independen, ya kan? Kali sebenarnya independen. Baru pilih kemarin teh. Iyalah, baru. Jadi kan ini kayaknya pilgub ini adalah kayak percobaan ya. Hanya 2 bulan loh kita itu akan kampanye. Pasca ketika penetapan di September, tanggal 27 September, maka kan Oktober itu juga waktunya mungkin nggak sampai 2 bulan ya. Mungkin hanya ada 2 bulan ya. 27 September ke 27 November. Jadi jedanya 2 bulan mereka harus mengambil hati masyarakat. Kalau dulu kan ada 6 bulan gitu. Nah, sekarang itu ya tadilah ada kerepotan kalau yang baru akan mencalonkan ya menurut saya ya. Kalau yang baru akan mencalonkan dan tidak punya basic misalnya calon dewan ya dulunya ya punya basic dewan atau punya apa ya agak berat ya. Oke Tesri, sudah hampir 1 jam nih lebih ya bahkan kita ngobrol sama Tesri atur nun nih atas kehadirannya, atas silaturahminya di titik temu. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus nyambung kita. Tetap akan berkolaborasi di lapangan juga kan. Mungkin Teh terakhir saya akan beri kesempatan ke Teh untuk closing statement ya tentang berarti bisa silakan misalnya karena ini momentum HUT RI ini misalkan Teteh mengucapkan HUT RI untuk masyarakat luas dan terakhir mungkin closing statement untuk tadi Nyirongeng tadi LSM Nyirongeng ini kan harapan ke depan LSM Nyirongeng ini harus seperti apa kan gitu. Silakan saya beri kesempatan untuk closing statement. Terima kasih untuk titik temu sudah mengundang saya di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ini adalah momentum bagaimana ke-79 tahun ini Indonesia ini benar-benar merdeka. Merdeka dalam artian merdeka semuanya. Artinya merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam berpendapat gitu ya. Merdeka hari ini menghadapi pilkada dan pilgub hampir di seluruh Indonesia. Artinya kita harus kondusif, siapapun nanti pemenangnya, kita sebagai masyarakat harus patuh dengan keputusan dari KPU. Nah, selanjutnya bagi saya sebagai pembina Nyironggeng, mudah-mudahan kehadiran kami LSM Nyironggeng yang baru dideklarasikan pada tanggal 14 Agustus 2024 ini menjadi memberikan warna bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa perempuan ini bisa maju, perempuan ini bisa menjadi mandiri dan perempuan ini bisa berkarya bagi negara. Dan Nyironggeng
slogannya adalah Nyironggeng, berani Nyironggeng mandiri. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyeronggeng berani, Nyironggeng mandiri. nyeronggeng mandiri. Oke, siap. Teh turun sekali lagi. Siap. Sehat-sehat. Salam sama anak-anak di rumah. Sehat Siap, terus. nuhun. Salam juga sama teman-teman DPRD di Provinsi Jabar. Demikian titik temu. Kita akan berjumpa kali di titik temu berikutnya. Salam.